Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Melatu Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indrialita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Auliah Putri. Menurut Untoro, gagasan utama atau ide utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Menurut Arifin dan Junayah, gagasan utama adalah gagasan dasar tentang sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir bagi penulis untuk memunculkan gagasan berikutnya. Nurayana mengemukakan bahwa ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf dalam suatu bacaan. Ide pokok kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat yang lebih detail yang disebut dengan ide pendukung atau ide penjelas. Dengan adanya ide pokok dan ide penjelas inilah sehingga paragraf dalam bacaan dapat tersusun menjadi utuh. Ide pokok paragraf adalah jiwa dari tiap paragraf atau inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah paragraf bacaan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf bacaan. Dalam sebuah paragraf hanya akan ada satu ide pokok, di mana ide pokok ini berada pada kalimat utama dalam paragraf tersebut. Letak ide pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf, tetapi ada juga yang terletak di tengah-tengah paragraf. Macam-macam paragraf itu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Lalu selanjutnya, penentuan ide pokok. Dalam menentukan ide pokok, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali topik paragraf. Hal ini didukung oleh pendapat Nur. Pertama, mengenali topik paragraf, yaitu melakukan tinjauan awal selintas secara cepat paragraf itu dengan membaca sepintas atau skimming kalimat-kalimat untuk mengenali topiknya. Lalu yang kedua, menemukan rincian pendukung. Membaca dengan teliti paragraf itu untuk menemukan seluruh rincian pendukung atau informasi khusus tentang topik yang terdapat pada paragraf. Lalu yang terakhir, mengenali ide pokok. Bertanya kepada diri sendiri, ide pokok apa yang dibuat penulis dengan menyajikan rincian-rincian itu. Ide pokok itu merupakan ide pokok paragraf tersebut. Sedangkan menurut Empu Bolon, ide pokok merupakan informasi fokus utama dan jabaran pikiran pokok merupakan informasi fokus pendukung. Jadi dapat disimpulkan, ide pokok merupakan suatu bentuk gagasan yang berpangkal dari pikiran, kemudian ditransformasikan ke dalam kalimat atau karangan. Hadi tahun 2005 halaman 72 mengungkapkan ada beberapa langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok, yaitu yang pertama, latihan menemukan letak ide pokok sebuah paragraf atau bacaan. Yang kedua, latihan menyatakan ide pokok sebuah paragraf atau bacaan. Yang ketiga, latihan menangkap maksud paragraf atau bacaan. Yang keempat, latihan menemukan atau mengidentifikasi ide pokok dengan kecepatan membaca yang tinggi. Paragraf informasi tersirat teks. Dalam membaca sebuah informasi pada paragraf atau teks, terkadang ada maksud yang disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Pengertian tersurat adalah sesuatu hal yang disampaikan secara jelas dan dipahami sebagaimana adanya. Pengertian tersirat adalah maksud atau makna dari tulisan yang tidak disampaikan secara jelas, tapi secara tersembunyi yang hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami keseluruhan pembicaraan atau tulisan. Contohnya yaitu minuman-minuman instan
sangat nikmat diminum apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Namun baru-baru ini ada hasil penelitian yang diterbitkan di internet mengenai daftar minuman instan yang belum terdaftar dan ternyata memiliki kandungan berbahaya. Untuk paragraf tadi, kita memang dapat memahami kata-kata secara jelas. Namun, jika kita pahami lebih lanjut, ada makna tersirat dalam paragraf tersebut, yaitu bahwa kita sebagai konsumen sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi minuman-minuman instan, apalagi merek-merek yang belum memiliki izin. Kata-kata tersurat lebih mudah dipahami daripada tersirat. Perlu kemampuan memahami dan menyimpulkan sesuatu untuk mengambil makna tersirat dari suatu pembicaraan atau tulisan. Bahkan, terkadang ada juga orang yang tidak dapat menangkap maksud yang tersirat dari sebuah teks atau pembicaraan. Menggali informasi tersirat artinya upaya mencari dan menemukan informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Untuk menemukan informasi tersirat dapat dilakukan dengan menghubung-hubungkan kata atau informasi dalam teks yang dikenal dengan istilah menyimpulkan isi teks atau membuat simpulan teks. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada di dalam teks. Rumusan kalimat simpulan bukan berupa salah satu kalimat di dalam teks. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kalimat kesimpulan paragraf. Pertama, identifikasi hal-hal penting dalam teks. Lalu yang kedua, buatlah opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting tersebut. Mengidentifikasikan kalimat simpulan paragraf. 1. Perhatikan ciri khusus kalimat simpulan dalam paragraf. Misalnya, kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. 2. Perhatikan isi pernyataan ataupun kalimat. Kalimat simpulan berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan dalam suatu isi paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.